Mintul melangkah pelan menuju gerobak nasinya yang sederhana. Tangan mungilnya sibuk menata nasi bungkus sambil memastikan kuah rawon di dalam panci tetap panas di atas bara arang. Terminal kota mulai ramai. Orang-orang berdesakan naik angkutan umum, sementara Mintul mengatur gorengan di piring. Wajahnya penuh kesabaran meski dagangannya seringkali hanya cukup untuk menutup biaya hidup sehari-hari. Ia mengenakan kebaya kuning khas Madura dengan kain batik yang terlipat rapi, sementara celurit kecil terikat di pinggangnya, bukan sebagai hiasan, melainkan alat pertahanan diri yang diwariskan dari keluarganya. Para pedagang lain memanggil Mintul dengan nada akrab. Salah seorang ibu berkata, "Mintul, rawonmu memang juara, tapi kapan mau buka warung di tempat yang lebih baik?" Yang hanya dijawab dengan senyuman kecil. Sore itu, seorang anak kecil meminta nasi bungkus dengan malu-malu. Tanpa berpikir panjang, Mintul memberikan satu porsi sambil berkata, "Kamu lapar, Dek? Ambil saja, nanti kalau ada rezeki, baru bayar." Tiba-tiba, suara keributan muncul dari arah kanan terminal. Beberapa orang berseragam loreng coklat terlihat berjalan mendekati lapak pedagang sambil berteriak-teriak meminta uang keamanan. Mintul mengamati dari jauh, tangan kanannya mengencangkan ikatan kain di pinggangnya. Matanya berkilat melihat seorang pedagang tua dipukul karena tidak mampu membayar. Ketika salah satu anggota ormas mendekatinya, Mintul dengan tenang berdiri, menyodorkan sepiring gorengan sambil berkata, "Saya hanya punya ini untuk sekarang, Mas." Anggota ormas itu menyeringai sambil menepis piring tersebut hingga terjatuh ke tanah, membuat Mintul diam sejenak sebelum meraih celurit di balik gerobaknya. "Kamu pikir kami butuh gorengan? Kami butuh uangmu," bentak salah satu preman, tapi Mintul tidak bergeming, hanya menatap mereka tajam dengan ketenangan seorang wanita yang sudah bersiap menghadapi apapun. Seta, pemimpin ormas berseragam loreng coklat, duduk santai di sebuah warung kopi dekat terminal. Tangannya sibuk menghitung uang hasil keamanan, sambil bercanda dengan Brigadir Gunawan. "Bagaimana, Pak Gunawan? Terminal sudah aman kan? Kalau ada pedagang yang macam-macam, tinggal saya bereskan," ucap Seta sambil menyeringai, dan Gunawan hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, beberapa anggota ormas berkumpul. Salah satu dari mereka berkata, "Itu si Mintul keras kepala, Bos. Dia nolak bayar, malah bawa celurit," membuat Seta mendongak dengan minat. "Mintul, yang jualan nasi di ujung itu. Heh, wanita saja berani lawan kita." Seta tertawa keras, lalu mengarahkan anak buahnya untuk memastikan Mintul tahu konsekuensinya. Gunawan mengangguk pelan, berkata, "Jangan sampai heboh, kalau sampai media tahu, saya yang repot," menegaskan bahwa kerja sama mereka harus tetap tertutup rapat. Ketika salah satu pedagang mendekati Seta untuk mengeluhkan perlakuan anak buahnya, Seta hanya menendang kursinya sambil berkata, "Kalau tidak suka, pindah saja, terminal ini milik kami." Di sisi lain, Gunawan sibuk menerima telepon dari komandannya, memberikan laporan palsu tentang situasi terminal yang disebutnya kondusif. Setelah selesai, Seta menyalakan rokoknya dan berkata kepada anak buahnya, "Besok, kita hancurkan gerobak Mintul, biar dia tahu, kalau lawan kita, tidak ada ampun." Sementara itu, di balik tembok warung, seorang pedagang tua yang mendengar rencana mereka hanya bisa menghela napas, berbisik lirih, "Mintul, hati-hati kamu." Malam itu, Seta berdiri di pinggir terminal, memandang deretan gerobak dengan ekspresi puas, merencanakan bagaimana caranya memperluas kekuasaannya hingga ke kota sebelah. Pagi hari, Mintul membuka gerobaknya seperti biasa, namun ia menyadari suasana lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang lain hanya menunduk ketika ia menyapa mereka. Tiba-tiba, 5 orang berseragam loreng datang mendekat. Salah satu dari mereka berteriak, "Mintul, ini hari terakhir kamu jualan di sini kalau tidak bayar," sambil menunjuk gerobaknya dengan tongkat kayu. Mintul berdiri tegak, matanya tajam, sambil berkata, "Saya tidak punya uang untuk dibayar. Kalau kalian mau, ambil makanan saya, tapi jangan sentuh gerobak ini." Mendengar itu, salah satu preman menendang gerobak Mintul hingga terbalik. Nasi dan gorengan berserakan di jalan, membuat keributan kecil di sekitar mereka. "Kau pikir bisa seenaknya melawan kami?" kata salah satu preman sambil meraih bahu Mintul. Tapi ia segera mundur saat Mintul mengayunkan celuritnya ke udara. "Kalian bisa ambil apapun dari saya, tapi tidak harga diri saya," jawab Mintul dengan suara bergetar, namun tetap tegas, membuat preman-preman itu sejenak terdiam. Seorang anggota ormas mencoba menyerang Mintul, tapi ia menghindar dengan lincah. Celurit di tangannya bergerak cepat, meninggalkan goresan di baju penyerangnya. "Beraninya kau melawan," bentak salah satu dari mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat lagi, suara seorang pedagang tua memecah ketegangan.
Hentikan, jangan ganggu dia. Namun, preman-preman itu hanya tertawa, memukuli si pedagang tua hingga jatuh. Sementara Mintul hanya bisa menahan tangis melihat orang-orang di sekitarnya tidak berani membantu. Ketika para preman pergi, Mintul memunguti barang dagangannya yang berserakan. Namun ia bersumpah dalam hati bahwa ini tidak akan menjadi akhir perjuangannya. Malam itu, Mintul duduk di sudut terminal dengan luka di tangan dan pipi. Sambil membersihkan celurit yang terkena darah, ia mulai mengingat cerita ayahnya tentang Carok dan kehormatan. Di seberang jalan, Seta berdiri dengan angkuh, memberi perintah kepada anak buahnya untuk memastikan Mintul tidak bisa berjualan lagi keesokan harinya. Salah satu pedagang mendekati Mintul, memberikan sekotak makanan sambil berkata, "Mintul, kamu kuat, tapi mereka itu bukan manusia biasa, mereka tidak punya hati." Namun, Mintul hanya tersenyum kecil, menjawab, "Kalau bukan kita yang melawan mereka, siapa lagi? Harga diri tidak bisa dibeli dengan takut." Sementara itu, di markas mereka, para preman mulai membicarakan langkah selanjutnya untuk menguasai lebih banyak wilayah, tanpa menyadari bahwa Mintul diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika Mintul pulang malam itu, ia membuka kotak kayu tua milik ayahnya, menemukan jurnal berisi catatan tentang seni bela diri dan penggunaan celurit sebagai senjata utama. Ia mulai berlatih di tengah gelap, melawan rasa sakit di tubuhnya, mengayunkan celurit ke arah pohon-pohon kecil di belakang rumahnya hingga tubuhnya penuh keringat. Keesokan paginya, Mintul kembali ke terminal dengan langkah pasti, gerobaknya telah diperbaiki seadanya, dan ia tetap tersenyum meski luka di wajahnya masih terlihat jelas. Orang-orang di terminal terkejut melihat keberaniannya. Beberapa mulai memberanikan diri mendukungnya, meski hanya dengan memberikan semangkuk air atau ucapan semangat. Mintul tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, tapi ia bersumpah dalam hati, "Selama aku masih berdiri, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil hakku." Di malam yang sunyi, Mintul membuka kotak kayu tua milik ayahnya yang telah lama tersembunyi di balik gerobak nasi, menemukan jurnal berisi catatan mendalam tentang seni bela diri Madura dan filosofi perlawanan. Dengan tekun, ia mulai membaca setiap halaman, terpesona oleh kisah ayahnya yang berjuang melawan ketidakadilan dengan celurit, mengerti bahwa warisan ini adalah kunci untuk menghadapi Ormas Seta. Pagi berikutnya, Mintul memulai latihan intensif di halaman belakang rumahnya, mengayunkan celurit dengan presisi sambil mengingat setiap gerakan yang diajarkan oleh sang ayah. Sementara itu, Seta semakin menekan para pedagang di terminal, memaksa mereka untuk membayar uang keamanan dengan ancaman fisik yang semakin sering terjadi. Suatu hari, saat Mintul sedang berlatih, seorang tetangga melihat kegigihannya dan berkata, "Kamu serius belajar Carok? Itu berbahaya, Mintul." Mintul menatap tetangganya dengan tegas, "Ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua yang teraniaya oleh mereka. Harga diri kita tidak bisa dijual." Di terminal, Brigadir Gunawan menerima laporan palsu dari anggota Ormas mengenai ketenangan di area mereka, sementara sebenarnya mereka merencanakan serangan lebih besar. Pada suatu malam, Mintul diam-diam mengamati gerombolan Ormas yang sedang merencanakan penyerangan berikutnya, mencatat setiap detail strategi mereka. Dengan keterampilan baru yang ia pelajari, Mintul mulai merancang cara untuk mengganggu operasi Ormas tanpa terdeteksi, memanfaatkan pengetahuan ayahnya tentang gerilya. Saat fajar menyingsing, Mintul berdiri di depan gerobak nasinya, siap menghadapi hari baru dengan keyakinan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melindungi komunitasnya. Mintul secara diam-diam mengikuti salah satu anggota Ormas ke sebuah gudang tersembunyi di pinggir kota, menemukan bahwa mereka menyimpan stok narkoba dalam jumlah besar. Di dalam gudang, ia menyaksikan transaksi gelap antara Ormas dan sindikat narkoba internasional, menyadari bahwa kekuasaan mereka melampaui terminal. Kembali ke rumah, Mintul memutuskan untuk mengumpulkan bukti lebih banyak, menyusup lebih dalam ke dalam jaringan kriminal ini untuk mengungkap kebenaran. Seta mengetahui bahwa ada yang mengendus operasinya, meningkatkan pengamanan dan mulai mencurigai adanya mata-mata di antara anggotanya. Pada suatu malam, Mintul hampir tertangkap oleh penjaga Ormas saat mencoba mengambil foto transaksi rahasia, namun berhasil meloloskan diri dengan cepat. Sementara itu, Brigadir Gunawan menerima instruksi dari atas untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu operasi Ormas, menambah tekanan pada Mintul. Dalam salah satu aksinya, Mintul berhasil mencuri dokumen penting yang membuktikan keterlibatan polisi korup dalam mendukung Ormas, namun harus bersembunyi di tempat aman untuk membaca isinya. Setelah membaca dokumen tersebut, ia mengetahui bahwa sindikat narkoba berniat memperluas operasinya ke kota-kota tetangga,
menjadikan terminal sebagai pusat distribusi utama. Dengan informasi baru ini, Mintul menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya melawan preman lokal, tetapi juga melawan jaringan kriminal yang lebih besar dan berbahaya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari sumber yang dapat dipercaya, memahami bahwa ia tidak bisa melawan ini sendirian. Saat Mintul merenung di gerobaknya, seorang wartawan muda bernama Ardi mendekatinya dengan kamera di tangan, menawarkan bantuan untuk membongkar kejahatan di terminal. Ardi menjelaskan bahwa ia memiliki jaringan media yang luas dan bersedia memberikan perlindungan serta platform untuk mengungkap kebenaran, jika Mintul mau bekerja sama. Mintul awalnya ragu, namun melihat kesempatan untuk mendapatkan dukungan, ia akhirnya setuju untuk mempercayai Ardi dan menyatukan kekuatan mereka. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan strategi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, dengan Ardi membantu Mintul dalam mendokumentasikan aksi ormas dan aktivitas ilegal mereka. Pada suatu malam, Mintul dan Ardi menyelinap ke salah satu gudang ormas untuk merekam transaksi narkoba, berhasil mendapatkan rekaman yang kuat sebagai bukti. Namun, saat mereka hendak meninggalkan lokasi, mereka hampir tertangkap oleh anggota ormas, memaksa mereka untuk melarikan diri dengan cepat melalui lorong sempit. Keesokan harinya, Ardi membantu Mintul menyebarkan rekaman tersebut ke media lokal, memicu kegaduhan dan perhatian publik terhadap kejahatan di terminal. Berita tersebut membuat Seta merasa terancam. Ia mulai merencanakan tindakan balas dendam yang lebih kejam untuk menghentikan Mintul. Di sisi lain, beberapa pedagang di terminal mulai menunjukkan dukungan mereka kepada Mintul, memberikan bantuan logistik dan informasi penting. Dengan dukungan baru ini, Mintul merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan perjuangannya melawan ormas dan korupsi yang menguasai terminal. Merasa semakin yakin dengan rencana mereka, Mintul dan Ardi mengatur serangan terkoordinasi terhadap salah satu gudang narkoba ormas pada malam hari. Dengan bantuan beberapa pedagang lain yang bersedia ikut berjuang, mereka menyelinap ke dalam gudang dan mulai menghancurkan persediaan narkoba dengan bantuan alat seadanya. Saat para preman atau anggota ormas menyadari serangan tersebut, pertempuran sengit pun terjadi, dengan Mintul menggunakan celuritnya untuk melindungi timnya. Mintul berhasil menggagalkan beberapa serangan preman dengan gerakan cepat dan strategis, menunjukkan keahlian bertarung yang telah ia pelajari dari jurnal ayahnya. Ardi, yang membawa rekaman kamera tersembunyi, merekam seluruh aksi mereka, memastikan bahwa bukti kuat akan terungkap ke publik. Setelah berhasil menghancurkan gudang tersebut, Mintul dan timnya menarik diri sebelum ormas dapat memanggil bantuan, meninggalkan kekacauan sebagai tanda perlawanan mereka. Berita tentang serangan pertama Mintul tersebar luas, membuat ormas kehilangan sebagian besar persediaan narkobanya dan menurunkan moral mereka. Seta, yang mendengar kabar tersebut, marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menghukum mereka yang terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun berhasil melakukan pembalasan pertama, Mintul menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan dan bahwa Seta tidak akan berhenti sampai mereka dikalahkan. Dengan semangat yang membara, Mintul mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya, yakin bahwa kebenaran akan akhirnya terungkap. Tidak puas dengan kekalahan awal Mintul, Seta merencanakan serangan balasan yang lebih brutal dengan melibatkan lebih banyak anggota ormas dan dukungan dari Brigadir Gunawan. Pada suatu malam, anggota ormas menyerang rumah saudara Mintul, membakar rumah tersebut dan menculik salah satu pedagang yang pernah dibantu Mintul. Berita tentang serangan ini menyebar dengan cepat di terminal, menciptakan ketakutan dan kepanikan di antara para pedagang yang sebelumnya mulai mendukung Mintul. Mintul, yang mengetahui kejadian ini melalui salah satu pedagang, segera menuju lokasi namun menemukan rumah saudara sudah hancur dan saudara tidak di sana. Dengan hati yang hancur, Mintul menyadari bahwa perjuangannya telah menjadi sangat pribadi, dan kini ia harus melindungi bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Di markas ormas, Seta merasa puas dengan dampak yang ditimbulkan, namun ia juga semakin khawatir bahwa keberadaan Mintul semakin mengganggu rencananya. Brigadir Gunawan memberikan tekanan tambahan kepada Mintul, mengancam akan menangkapnya jika ia terus melawan atau menyebarkan informasi tentang korupsi mereka. Merasa terpojok, Mintul memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya meski harus menghadapi risiko kehilangan lebih banyak orang yang dicintainya. Ia mulai merancang strategi baru yang lebih terorganisir dan melibatkan lebih banyak pedagang yang bersedia berjuang bersama, membentuk kelompok perlawanan kecil. Di tengah keputusasaan, Mintul menemukan secarik foto lama ayahnya bersama para pejuang lokal, memberinya semangat baru untuk terus berjuang melawan ketidakadilan.
Mintul semakin curiga bahwa ada pengkhianat di antara para pedagang yang mendukungnya, terutama setelah beberapa rencana mereka berhasil digagalkan oleh informasi bocor. Dalam upaya untuk mengungkap pengkhianat tersebut, Mintul bekerja sama dengan Ardi untuk memantau komunikasi dan pergerakan para pendukungnya. Suatu malam, Mintul menangkap salah satu anggota kelompoknya mengirimkan pesan rahasia kepada Seta, mengonfirmasi bahwa ada mata-mata di antara mereka. Dengan bukti ini, Mintul mengadakan pertemuan darurat, menghadapi anggota tersebut dengan tegas dan menuntut penjelasan atas pengkhianatannya. Anggota yang bersalah, dengan air mata di mata, mengakui bahwa ia dibayar oleh ormas untuk menyabotase upaya Mintul, dan meminta maaf atas tindakannya. Merasa dikhianati namun tetap fokus pada perjuangannya, Mintul memutuskan untuk mengabaikan pengkhianatan tersebut dan memperkuat kepercayaan di antara para pendukungnya. Sementara itu, Seta semakin agresif, mengirimkan lebih banyak preman untuk mengganggu dan mengintimidasi Mintul serta kelompoknya di terminal. Brigadir Gunawan juga meningkatkan pengawasan, seringkali muncul di terminal dengan dalih menjaga keamanan, namun sebenarnya hanya untuk mengawasi dan menghukum Mintul. Di tengah tekanan ini, Mintul menyusun rencana untuk mengungkap keterlibatan polisi korup, memanfaatkan bukti yang telah dikumpulkannya dari jurnal ayahnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Mintul menyadari bahwa untuk mengalahkan ormas dan korupsi, ia harus mengandalkan strategi yang lebih cerdas dan dukungan dari komunitas yang semakin solid. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di terminal, Mintul menunjukkan keahlian luar biasa dalam bertarung, menggunakan celuritnya dengan gerakan yang cepat dan presisi. Anggota ormas yang mencoba menyerangnya terjatuh satu persatu, terkejut oleh kekuatan dan ketangkasannya yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Para pedagang lain yang menyaksikan pertarungan tersebut mulai berteriak memberi semangat, meningkatkan moral Mintul dan kelompoknya untuk terus melawan. Seta, melihat kegagalan preman-preman dalam menghadapi Mintul, semakin marah dan memerintahkan peningkatan kekerasan untuk menundukkan perlawanan. Di tengah kekacauan, Brigadir Gunawan mencoba mengintervensi, namun Mintul dengan sigap mengalihkan perhatiannya dan melanjutkan pertarungan tanpa terganggu. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anggota ormas sekaligus, Mintul menjadi sosok legenda di kalangan pedagang kecil, yang mulai melihatnya sebagai pahlawan sejati. Berita tentang keberanian Mintul menyebar ke berbagai penjuru kota, menarik perhatian media dan masyarakat luas yang mulai menuntut tindakan terhadap ormas dan korupsi. Dengan reputasinya yang semakin menguat, Mintul mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat dan aktivis yang sebelumnya ragu untuk terlibat. Di markas ormas, Seta merasa terancam oleh popularitas Mintul dan mulai merencanakan langkah terakhir untuk menghentikannya. Di akhir bab, Mintul berdiri di tengah terminal yang kini dipenuhi oleh para pendukung, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kekuatan yang bangkit dari dalam dirinya. Pak Dirman, seorang pensiunan tentara dengan pengalaman luas dalam strategi militer, mendekati Mintul dengan tawaran untuk melatihnya dan kelompoknya dalam seni perang gerilya. Setelah pertemuan rahasia, Pak Dirman mulai mengajarkan teknik-teknik bertarung yang lebih canggih, serta strategi untuk menyerang dan menghindari serangan ormas. Mintul dengan giat mengikuti setiap pelatihan, menguasai gerakan baru dan memperkuat mentalnya untuk menghadapi konflik yang semakin intens. Di tengah pelatihan, Pak Dirman menceritakan kisah-kisah heroik dari masa lalu, menginspirasi Mintul untuk terus berjuang demi keadilan. Sementara itu, Seta mulai merasa kehadiran Pak Dirman mengganggu operasinya, namun tidak tahu siapa sebenarnya Pak Dirman dan latar belakangnya. Dengan bimbingan Pak Dirman, Mintul merancang serangan-serangan kecil namun efektif terhadap operasi ormas, mengurangi kekuatan mereka secara bertahap. Ardi, yang terus mendukung Mintul, mulai mengorganisir kampanye media yang lebih luas untuk mengungkap kejahatan ormas dan korupsi polisi. Brigadir Gunawan merasa semakin cemas dengan kekuatan dan pengaruh Mintul, dan mulai merencanakan langkah drastis untuk menghentikannya. Di salah satu serangan mereka, Mintul dan kelompoknya berhasil membebaskan beberapa pedagang yang diculik oleh ormas, meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari komunitas. Dengan kekuatan baru dan sekutu yang solid, Mintul semakin dekat dengan tujuan untuk mengakhiri tirani Seta dan membersihkan terminal dari kejahatan. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan kekuatan dan bukti, Mintul memimpin serangan terkoordinasi terhadap markas besar ormas di terminal pada malam yang gelap. Dengan strategi gerilya yang diajarkan oleh Pak Dirman, mereka menyelinap masuk ke dalam markas tanpa terdeteksi, menghancurkan persediaan narkoba dan peralatan ilegal. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam markas,
dengan Mintul dan kelompoknya menghadapi pertahanan kuat dari ormas yang terkejut oleh serangan mendadak tersebut. Mintul berhasil mengalahkan beberapa anggota utama ormas, termasuk tangan kanan Seta, yang jatuh terkapar akibat serangan celuritnya yang mematikan. Di tengah pertempuran, Mintul menemukan dokumen penting yang mengungkap keterlibatan Brigadir Gunawan dalam jaringan korupsi tersebut. Dengan cepat, Ardi mengambil rekaman video yang menunjukkan bukti keterlibatan Gunawan, memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang tidak terbantahkan. Setelah menghancurkan markas, Mintul dan timnya menarik diri sebelum ormas dapat mengirimkan bantuan, meninggalkan kekacauan yang menunjukkan kelemahan ormas. Seta, yang menyaksikan kekalahan besar di markasnya, semakin marah dan merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri perlawanan Mintul. Brigadir Gunawan, melihat posisinya mulai terancam, memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan memerintahkan penggerebekan terhadap Mintul dan kelompoknya. Dengan dokumen dan rekaman yang telah dikumpulkannya, Mintul kini memiliki senjata kuat untuk mengungkap kebenaran dan mengakhiri korupsi di terminal. Setelah menemukan bukti keterlibatan Brigadir Gunawan, Mintul dihadapkan pada pilihan sulit antara menyerahkan dokumen tersebut ke polisi yang bersih atau langsung ke media. Ardi meyakinkan Mintul untuk membocorkan informasi ini melalui media nasional, meyakini bahwa publikasi akan memberikan tekanan yang cukup untuk mengungkap kebenaran. Namun, Mintul khawatir bahwa jika mereka menyerahkan bukti ini ke media, Seta dan ormas mungkin akan melancarkan serangan balasan yang lebih ganas terhadap mereka. Di tengah perdebatan ini, Pak Dirman memberikan nasihat bijak, kita harus melangkah dengan hati-hati, bukti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Mintul memutuskan untuk menyusun rencana yang melibatkan pengungkapan bertahap, memastikan keamanan kelompoknya sambil tetap mengejar keadilan. Pada suatu malam, saat mereka bersiap untuk mengirimkan bukti ke media, ormas melakukan serangan mendadak ke gerobak nasi Mintul, menghancurkannya dan membuat kekacauan. Dalam kekacauan tersebut, salah satu anggota kelompok mereka terluka parah, meningkatkan urgensi untuk segera mengungkap kejahatan mereka. Dengan hati yang berat, Mintul dan Ardi akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang jurnalis terpercaya yang bersedia membantu mereka mengungkap kebenaran. Jurnalis tersebut, setelah memastikan keaslian bukti, mulai menyiapkan laporan mendalam yang akan dipublikasikan ke seluruh negeri. Di akhir bab, Mintul menyadari bahwa meski pilihan yang diambil penuh risiko, ini adalah langkah penting untuk mengakhiri tirani dan membawa keadilan bagi semua. Menyadari bahwa ormas mulai mencurigai adanya pengkhianat di antara mereka, Mintul memutuskan untuk menyusup ke dalam rapat penting sindikat narkoba untuk mengumpulkan bukti tambahan. Bersama Pak Dirman dan beberapa anggota terpercaya, mereka menyusun rencana untuk menyelinap masuk ke dalam rapat tersebut tanpa terdeteksi. Pada malam yang ditentukan, Mintul berpakaian seragam ormas, memanfaatkan keahliannya dalam berpura-pura untuk mendapatkan akses ke rapat rahasia. Di dalam rapat, ia mendengar rencana besar sindikat untuk memperluas distribusi narkoba ke kota-kota tetangga, mengancam kestabilan wilayah sekitarnya. Seta mulai mencurigai adanya mata-mata di antara mereka, memperketat keamanan dan mengawasi setiap gerakan para anggotanya. Mintul dengan hati-hati merekam setiap percakapan dan tindakan yang mencurigakan, memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan akan cukup kuat untuk mengungkap jaringan kriminal. Saat rapat berlangsung, Mintul berhasil mencuri beberapa dokumen penting yang menghubungkan sindikat dengan pejabat tinggi, termasuk Brigadir Gunawan. Namun, saat hendak meninggalkan lokasi, ia hampir tertangkap oleh Seta yang mulai mencurigai keberadaannya, memaksa Mintul untuk berlari secepat mungkin. Dengan bantuan Pak Dirman, Mintul dan timnya berhasil meloloskan diri dari markas ormas tanpa terluka, namun mereka menyadari bahwa waktu mereka semakin terbatas. Di akhir bab, Mintul menyadari bahwa semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang mengintai, namun ia tetap teguh untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah menyadari bahwa keberadaan Mintul dan kelompoknya semakin mengganggu operasi ormas, Seta merencanakan serangan besar-besaran untuk menghentikan perlawanan mereka. Dengan dukungan penuh dari Brigadir Gunawan, Seta mengerahkan semua anggota ormas untuk menyerbu terminal dan menghancurkan setiap jejak perlawanan. Pada suatu pagi, terminal berubah menjadi medan perang dengan senjata tajam dan peluru karet yang dilemparkan ke arah para pedagang dan Mintul. Mintul, yang sudah mengetahui rencana ini melalui informasi yang dikumpulkan sebelumnya, memimpin kelompoknya untuk bertahan dan melindungi komunitas dari serangan brutal. Pertempuran sengit pun terjadi di terminal, dengan para pedagang yang sebelumnya pasif kini bangkit bersama Mintul untuk melawan ormas.
Seta sendiri bergabung dalam pertempuran, menunjukkan kekejamannya dengan mengayunkan celurit dan memerintahkan anak buahnya untuk tidak ada ampun. Di tengah kekacauan, Mintul menggunakan strategi gerilya yang diajarkan Pak Dirman, mengalihkan perhatian ormas dan menyerang dari berbagai arah. Brigadir Gunawan, yang melihat usahanya untuk mengendalikan situasi gagal, mulai merasa terancam dan mempertimbangkan langkah terakhir untuk menyelamatkan diri. Ardi, yang berada di tengah pertempuran, berusaha merekam setiap aksi ormas untuk memastikan bukti yang cukup untuk mengungkap korupsi mereka. Pada akhirnya, dengan keberanian dan kepemimpinan Mintul, ormas berhasil dipukul mundur, namun terminal hancur dan banyak korban yang harus ditanggung. Setelah serangan besar-besaran tersebut, Seta merasa terpojok dan memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perlawanan adalah dengan menghadapi Mintul dalam duel mematikan. Mintul menerima tantangan tersebut, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri tirani Seta dan membebaskan terminal dari kejahatan. Pada suatu malam yang tenang, mereka sepakat untuk bertemu di tengah terminal yang hancur, menjadi saksi bisu dari pertarungan yang akan menentukan nasib mereka. Seta datang dengan sikap arogan, membawa celurit yang lebih besar dan tampak lebih ganas dibandingkan yang pernah ditampilkan sebelumnya. Mintul, dengan tenang dan penuh percaya diri, memegang celuritnya yang telah diperkuat dengan latihan intensif, siap menghadapi musuh bebuyutannya. Pertarungan dimulai dengan gerakan cepat dan serangan brutal dari kedua belah pihak, menghasilkan suara dentingan celurit yang memecah keheningan malam. Seta menggunakan kekuatan fisiknya yang superior, namun Mintul dengan lincah menghindari setiap serangannya dan membalas dengan serangan yang terarah. Dalam momen krusial, Mintul berhasil menjatuhkan Seta dengan satu ayunan celurit yang tepat, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan yang gemilang. Seta terjatuh ke tanah, mengakui kekalahan dan memohon ampun atas segala kekejamannya selama ini, namun Mintul tetap tegas menuntut keadilan. Dengan kekalahannya, ormas mulai bubar dan pengaruh korupsi di terminal mulai menghilang, membawa harapan baru bagi komunitas yang selama ini tertekan. Dengan kemenangan atas Seta, Mintul bersama Ardi segera mempublikasikan bukti keterlibatan Brigadir Gunawan dan jaringan korupsi melalui media nasional. Laporan mendalam yang disiapkan oleh Ardi mengungkapkan semua aspek kejahatan ormas dan keterlibatan polisi korup, memicu kegemparan di masyarakat. Media meliput keberanian Mintul dan perjuangannya, memberikan sorotan yang luas terhadap kasus korupsi di terminal dan memanggil tindakan tegas dari pemerintah. Brigadir Gunawan, yang identitasnya kini terbongkar, menjadi target penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum yang bersih dan independen. Demonstrasi damai pun diadakan di terminal, dengan ribuan orang berkumpul untuk menghormati Mintul dan menuntut keadilan bagi semua korban kejahatan. Pemerintah menanggapi tekanan publik dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus korupsi ini, memastikan bahwa para pelaku akan dihukum sesuai hukum. Seta, yang kini kehilangan dukungan dan kekuasaannya, ditangkap oleh pihak berwenang saat mencoba melarikan diri dari kota. Brigadir Gunawan juga akhirnya ditangkap dan diadili atas kejahatannya, menjadi contoh bagi oknum polisi korup lainnya untuk tidak berbuat sejenis. Dengan pengungkapan ini, terminal yang dulu penuh kekacauan kini mulai dibersihkan dan diatur ulang oleh aparat yang bersih dan pedagang yang berdedikasi. Mintul dihormati sebagai pahlawan nasional, dengan cerita keberaniannya diabadikan dalam berbagai media dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah pengungkapan kebenaran, terminal perlahan kembali damai dengan kedatangan petugas yang jujur dan dedikasi para pedagang untuk membangun kembali lingkungan mereka. Mintul mendirikan warung nasi baru yang lebih besar dan modern, menjadi simbol kebangkitan dan ketahanan komunitas yang pernah hancur oleh ormas. Para pedagang yang sebelumnya takut dan pasif kini lebih berani untuk berinovasi dan bekerja sama, menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif. Ardi, yang telah membantu Mintul sepanjang perjuangan, mendapatkan pengakuan sebagai jurnalis yang berani dan dihormati, terus mengabarkan kisah-kisah inspiratif di media. Pak Dirman, yang telah menjadi mentor dan pelatih Mintul, memilih untuk pensiun dengan bangga melihat keberhasilan putrinya dalam melawan ketidakadilan. Seta yang ditangkap kini menjalani proses hukum yang adil, memberikan pesan kuat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari keadilan. Dengan kerja keras dan semangat yang tak pernah padam, terminal kini menjadi pusat kegiatan yang aman dan berkembang, menarik lebih banyak pedagang dan pelanggan. Komunitas lokal mulai mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya di terminal, memperkuat ikatan di antara mereka dan menjaga keharmonisan lingkungan. Mintul, meski hidup sederhana,
merasa puas melihat perubahan positif yang terjadi, mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa manfaat besar bagi banyak orang. Di akhir hari, Mintul sering duduk di depan gerobaknya, melihat orang-orang bahagia dan terminal yang kini penuh kehidupan, merasakan kedamaian yang selama ini dinantikannya. Tahun-tahun berlalu, dan keberanian Mintul menjadi legenda hidup di kalangan masyarakat Madura dan seluruh Indonesia, dikenang sebagai simbol perlawanan dan keteguhan hati. Anak-anak muda mulai mengenal kisah Mintul melalui cerita rakyat dan buku-buku yang ditulis tentang perjuangannya melawan ormas dan korupsi. Sekolah-sekolah di seluruh negeri mengadakan seminar dan kegiatan edukatif yang menginspirasi generasi berikutnya untuk berdiri melawan ketidakadilan. Mintul sering diundang ke berbagai acara komunitas dan upacara penghormatan, di mana ia selalu membagikan pengalaman dan semangatnya kepada orang lain. Warung nasinya menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin melihat tempat bersejarah di mana seorang pahlawan lahir dan berjuang. Para pemuda di terminal yang pernah ikut berjuang bersama Mintul kini menjadi pemimpin komunitas yang berdedikasi untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran. Ardi, yang telah menjadi jurnalis ternama, terus mengabarkan kisah-kisah inspiratif dari seluruh penjuru negeri, dengan Mintul sebagai inspirasi utamanya. Meskipun telah banyak yang berubah, nilai-nilai keberanian, keadilan, dan solidaritas yang ditanamkan Mintul tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Pada suatu malam yang bersejarah, komunitas mengadakan festival tahunan untuk menghormati perjuangan Mintul, dengan tarian, musik, dan pameran cerita heroiknya. Mintul, melihat semua pencapaiannya dan dampak positif yang ia bawa, merasa bahagia dan tenang, mengetahui bahwa semangatnya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang selama-lamanya.